tidak pidana pencabulan. Jadi kenapa saya mengatakan itu? Karena dari bukti yang diungkapkan tidak ada tindakan yang misalnya memukul, menendang atau kemudian tindakan-tindakan fisik yang dilakukan kepada korban misalnya seperti itu. Atau juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia akan melakukan kekerasan sehingga tidak menuruti kemauan misalnya dari korban misalnya. Tetapi perbuatan yang terjadi tidak ada terpaksa, tidak ada ketakutan, tidak ada terancamnya, tidak ada tersakitinya dan lain sebagainya. Sehingga unsur di 285 maupun 289 tidak terpenuhi. Karena apa? Karena unsur utamanya adalah selain persetubuhan di luar perkawinan adalah unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Demikian pula di 289 unsur utamanya juga harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu yang tidak terbukti. Ya. Dalam pandangan saya, ya, secara teoritis bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ada tindakan, ada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada fisik atau ada tindakan-tindakan fisik sehingga korban tadi itu berada dalam situasi takut, tercederai, sakit atau terancam atau tidak merdeka. Jadi tidak ada. Apa artinya persetubuhan itu adalah tanpa paksaan? Nah, sejauh pengetahuan yang saya miliki dari fakta tadi itu ada kecenderungan tanpa paksaan sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi itu. Jadi persetubuhan itu taruhlah terjadi misalnya, tetapi kan tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau kemudian ternyata ada persetubuhan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, berarti ya 285-nya nggak masuk di situ. Karena di 285 itu tidak semata-mata hanya menggunakan unsur persetubuhan, tapi harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasannya. Tapi kan masih ada dua pasal yang lain, 289 sama. Ya, 289 pun juga begitu. Dan 289 kan pencabulan, ya, pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ya, kalaupun toh terjadi pencabulan, tetapi kemudian kekerasan atau ancaman kekerasannya itu adalah tidak ada, maka tidak bisa dikenakan di 289. Demikian pula yang dakwaan terakhir itu kan adalah soal relasi kuasa, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya pencabulan. Relasi kuasa di sini adalah adanya ketergantungan korban misalnya kepada orang yang melakukan, karena hubungan misalnya murid dengan gurunya, hubungan pasien dengan dokternya, ya, hubungan anggota dengan pengurusnya, ya, hubungan misalnya orang yang berada dalam pengawasannya. Jadi ini kan kalau terjadi relasinya ini kan bahwa siapa namanya, ya, ini juga pelaku ini kan bukan guru secara langsung kepada korban, taruhlah seperti itu, sehingga kemudian unsur 294-nya tidak masuk di situ. Itu jadi tiga-tiganya nggak masuk dalam pandangan saya. Meskipun psikisnya nggak masuk. Nah ini kan kalau bicara KUHP itu adalah kekerasannya fisik. Kekerasan fisik, ya, kekerasan dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda itu adalah cenderung bersifat fisik, ya. Beda dalam konteks KDRT, itu adalah misalnya psikis, yang mana itu misalnya karena ancaman-ancaman yang bersifat misalnya gangguan jiwaan dan sebagainya. Maka ini adalah sifatnya adalah fisik. Nah pada sisi yang lain kan juga yang juga ini tidak memenuhi unsur karena dia didukung dengan alat bukti yang memadai, misalnya tidak ada saksi yang melihat, mengalami dan mendengarkan secara langsung atas peristiwa tadi itu. Kalaupun toh itu tidak ada, saksi-saksi yang dihadirkan pun juga tidak bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Saksi ini cerita A, saksi ini cerita B, C, sehingga tidak terbangun sebuah kebenaran. Maka berarti kan tidak ada alat bukti saksi yang mendukung atas peristiwa pidana tadi. Nah, pada sisi yang lain juga kalau menggunakan alat bukti surat misalnya berupa visum, ini ada persoalan, ya, ada persoalan dalam arti visumnya berulang-ulang, visumnya ada cacat formilnya, direvisi, diperbaiki, ada jangka waktu yang cukup lama antara visum dengan peristiwa yang dianggap terjadi tadi itu, sehingga keakuratan kebenaran dari visum tadi
dipertanyakan atau diragukan. Jadi alat bukti saksi tidak mendukung, alat bukti surat juga tidak mendukung kan. Nah, pada sisi yang lain kan juga sebetulnya perkara ini sudah SP3 misalnya kan, sudah SP3, terus kemudian ada yang diungkap lagi ya. Terus pada sisi yang lain juga ini kan sudah P19-nya lebih dari 3 kali. Nah, P19 3 kali itu ya berarti mestinya perkara ini tidak lanjut karena tidak memenuhi syarat atau tidak layak gitu. Ada perkapnya seperti itu. Jadi saya berharap misalnya dalam persidangan ini tidak terpengaruh opini, tapi adalah berdasarkan fakta, alat bukti yang kemudian membentuk sebuah keyakinan hakim sehingga menghadirkan keadilan bagi terdakwa dan menghadirkan keadilan juga misalnya bagi korban sekiranya memang dia benar-benar korban. Tapi kalau kemudian ternyata bukan korban kan, maka kan jangan sampai orang yang tidak salah diperlakukan tidak adil kan, seperti itu ya. Pak, bisa dipertegas lagi soal relasi kuasa yang dakwaan terakhir tadi loh Pak, antara murid dengan saat itu kenapa Pak bisa? Nah, karena kan yang bersangkutan ini terdakwa tidak mengajar secara langsung kepada yang bersangkutan, taruhlah yang dianggap korban tadi itu, tapi dia sebagai wakil rektor atau apalah ya gitu, sehingga tidak semuanya orang yang berada dalam struktur institusi pendidikan itu punya relasi kuasa dengan muridnya, karena tidak ada akses tentang nilai, tidak ada akses untuk mengajar ya, maka relasinya ini adalah relasi tidak langsung, bukan relasi secara langsung. Sementara kalau dalam lihat konstruksi 294 tadi itu adalah mengarah kepada relasi kuasa secara langsung gitu, ya, sehingga ada ketergantungan ya. Di DPO itu sempat diumumkan oleh Kapolda kan korbannya 5, itu bisa berubah menjadi 1. Itu secara hukum gimana? Ya, tentunya ini dipertanyakan DPO korban 5 tapi kemudian 1, maka kan ini adalah sebuah data yang tidak valid kan. Tetapi lagi-lagi harus kembali pada fakta persidangan ya, kepada alat bukti. Maka kalau ada korban 5 misalnya tadi itu kan harus berdasarkan alat bukti. Jadi ini patut dipertanyakan, misalnya kalau ada DPO 5 ternyata kemudian yang disidangkan 1, berarti ya korbannya hanya 1 saja kan gitu, karena mengkonstruksikan seseorang menjadi korban itu kan harus berdasarkan alat bukti. Berbeda dengan kasus Heri misalnya yang di Jawa Barat itu, memang korban-korban ini adalah mengaku dan kemudian didukung dengan alat bukti yang secara kuantitatif maupun secara kualitatif sangat mendukung pada waktu itu. Artinya kan ini menyangkut nama seseorang ya. Begitu diumumkan 5, faktanya di persidangan cuma 1. Ya, ini makanya ini satu tindakan yang tentunya tidak hati-hati, tidak cermat, dan itu mencederai rasa keadilan. Misalnya terdakwa menganggap umumkan korbannya 5, tapi kemudian ternyata 1. Seharusnya ini direhabilitasi mana yang benar sebetulnya korban tadi itu. Kalau ternyata sidangnya cuma 1, berarti korbannya cuma 1. Jangan kemudian ada stigma bahwa seolah-olah korbannya 5 sebagaimana yang diumumkan dalam DPO, karena semuanya kan harus berasal dari apa yang terungkap dalam fakta persidangan. Ya. Nama lengkap Suparji gitu aja, Suparji Ahmad. Suparji Ahmad. Ya, itu aja. Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya. kasih bro. Oke, terima kasih. Terus kalau hakim, apakah hakim itu bisa memutuskan hanya dengan keyakinan atau mungkin dari ini, apa memang harus semua berdasarkan alat bukti? Harus berdasarkan alat bukti. Keyakinan berdasarkan yang mana kan? Kalau keyakinan berdasarkan hati nurani tanpa kemudian secara rasional dengan alat bukti ya tidak bisa. Kita melihat sesuatu, kemudian lahirlah sebuah keyakinan kan gitu loh. Lihat gejala-gejala alat bukti yang ada, maka melahirkan sebuah keyakinan. Jadi tidak bisa hanya semata-mata mendasarkan pada keyakinan, tapi keyakinan yang terbentuk itu harus berdasarkan alat bukti. Sebaliknya juga alat bukti yang membentuk itu juga harus melahirkan keyakinan. Keyakinan juga harus berdasarkan alat bukti. Jadi harus saling melengkapi ya. Yakin berdasarkan alat bukti melahirkan sebuah keyakinan. Gitu. Keyakinan semata nggak bisa. Alat bukti kalau tidak yakin pun juga berarti kan tidak bisa juga gitu ya. Maaf Prof,
selama sidang sampai dengan sekarang, sampai saat 19 kemarin, itu dari saksi kan masih yang dihadirkan dari saksi pihak JPU itu kan bukan saksi yang mengalami atau yang mengetahui persis. Ini gimana ini? Ya, sebetulnya kalau secara formil itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi, karena secara formil saksi itu kan harus secara material, maksud saya harus melihat, mengalami dan mendengarkan secara langsung. Tidak bisa katanya kan gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua juga saksi itu seandainya tidak mengetahui pun itu harus benar gitu loh, bersesuaian antara alat saksi satu dengan saksi yang lain. Ketidakbenaran saksi satu dengan saksi yang lain itu kan menunjukkan bahwa kesaksiannya tidak benar sesuai dengan fakta gitu. Seseorang melihat suatu masalah yang sama, kalau memang tahu semuanya berarti kan ceritanya sama. Tapi ini kan ternyata satu masalah yang sama diceritakan oleh banyak orang dengan berbeda pendapat. Itu berarti kan menunjukkan kesaksiannya diragukan. Kemarin itu Pak Gede sempat kasih pernyataan ya, ini baru pertama kali katanya beliau itu melihat ada seorang kuasa hukum menjadi saksi. Apakah memang diperkenankan ada kejanggalan? Ya, tadi kan jaksa juga nanya kan, apa ada larangan misalnya seorang kuasa hukum menjadi saksi. Ya, secara eksplisit tidak disebutkan seperti itu. Kuasa hukum dilarang jadi saksi, tidak disebut seperti itu. Tapi kan secara material kan, saksi itu kan harus objektif kan, tidak boleh ada konflik of interest kan. Maka untuk menjamin objektivitas dan mencegah konflik of interest tadi itu harus dipastikan bahwa saksi tadi tidak punya ketergantungan, tidak adanya hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, sehingga yang disampaikan adalah fakta. Jadi bukan kepentingan dari korban, tetapi yang disampaikan adalah fakta. Kalau yang disampaikan korban adalah fakta, nggak ada masalah. Tetapi kalau yang disampaikan korban bukan fakta, maka kesaksiannya kan menjadi tidak benar, gitu, karena tidak sesuai dengan fakta, gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih ya. cukup jelas.